Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat untuk kita semua, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 11 Kota Cirebon yang sampai hari ini semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar di rumah. Saya Bunda Edi Mariani akan menemani kalian semua belajar di rumah dalam pelajaran matematika. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kita semua kecerdasan dan kefahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kali ini adalah perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ada motivasi untuk kalian ya, bahwa gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Tanpa kita mencoba, maka kita tidak tahu apakah kita berada dalam kesuksesan atau tidak. Tetap mencoba ya. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini, selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, Ibu berharap kalian semua dapat melakukan operasi perkalian pada bilangan pecahan. Yang kedua, melakukan operasi pembagian pada bilangan pecahan. Yang ketiga, melakukan operasi campuran pada bilangan pecahan. Pada perkalian bilangan pecahan, ayo kita amati ya. Di sebelumnya kalian sudah dapat mengilustrasikan pecahan. Perhatikan di sini ada sebuah ilustrasi, yaitu bangun datar yang dibagi menjadi berapa bagian? Kalau kalian amati, ya 10. Bagi menjadi 10 bagian. Maka pecahannya adalah 3/10. Oke. Kalau 3/10 ini dikali dengan, perhatikan lagi gambar berikut. Bangun datar tersebut dibagi menjadi berapa bagian? 5. Ya, maka pecahannya adalah 1/5. Dari ilustrasi 3/10 dikali 1/5, maka kita ilustrasikan lagi hasilnya berapa? Ya, menjadi seperti ini hasilnya anak-anak. Perhatikan di sini. Untuk perkalian, kalian bisa menggunakan di sini. Ibu ingatkan lagi. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ya, pembilangnya mana ini? Yang di atas ini disebut dengan pembilang ya. 3 dikali 1 sama dengan 3. 10 dikali 5 sama dengan 50. Maka pecahannya menjadi 3/50. Perhatikan daerah yang dikenai arsiran biru dan arsiran kuning. Daerah yang terkena arsiran biru dan kuning ada 3 bagian. Nah ini ya yang di atas nih. Dari 50 bagian yang sama, maka pecahannya menjadi 3/50. Jadi 3/10 dikali 1/5 sama dengan 3/50. Perkalian bilangan pecahan. Perhatikan di sini ada 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Maka dari 1/6 ini, Ibu ingatkan kembali pada perkalian bahwa pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Mana pembilangnya? Pembilangnya ini adalah yang di atas nih. 1 dikali 1, penyebutnya 2 dikali 3. Perhatikan yang B, 2/3 dikali 3/4 menjadi 6/12. Caranya masih sama, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Dari mana 6/12? 2 dikali 3
sama dengan 6. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka pecahannya menjadi 6/12. Perhatikan bagian yang C. 2/5 dikali 2/3. Maka hasilnya adalah 2 dikali 2, pembilangnya menjadi 4. 5 dikali 3, hasilnya 15. Maka pecahannya menjadi 4/15. Perhatikan yang D. 2/5 dikali 3/4, hasilnya menjadi 6/20. Caranya adalah sama. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Pembilangnya adalah 2 kali 3, hasilnya 6. 5 dikali 4, hasilnya 20. Maka pecahannya menjadi 6/20. Dari 4 contoh di atas, kita bisa menyimpulkan, misalkan diketahui pecahan A/B dan C/D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka A/B dikali C/D sama dengan A dikali C per B dikali D. Dari kesimpulan tersebut dapat kita peroleh untuk yang A, perhatikan, untuk B sama dengan 1 diperoleh A/1 dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Kita ekuivalenkan bahwa A dikali C per D. Jadi A dikali C per D sama dengan A dikali C per D. Untuk yang B, A per B dikali A per B sama dengan A dikali A per B dikali B. Kita ekuivalenkan bahwa A per B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2. Kemudian di sini jika A per B dikali A per B dikali A per B ada 3 ya, maka sama dengan A dikali A dikali A per B dikali B dikali B. Kita ekuivalenkan menjadi perpangkatan. A per B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 per B pangkat 3. Jadi A per B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2. Dan A per B dipangkatkan 3 sama dengan A pangkat 3 per B pangkat 3. Ayo kita amati gambar berikut, anak-anak. Gambar apa ini? Ada sebuah soal untuk meracik suatu ramuan obat. Seorang apoteker menuang liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter cairan X dalam ramuan obat tersebut? Dari permasalahan tersebut bisa dituliskan 1/2 dikali 5. Maka garis bilangannya adalah, perhatikan di sini, dari 0 ke 1. Nah, karena di sini 1/2 berarti setengah ya. Di sini coba perhatikan di sini panah birunya ada 5. 1 2 3 4 5. Setengah dikali 5. Dengan bantuan garisan bilangan di atas didapatkan setengah dikali 5 sama dengan 1/2 atau 2,5 atau 5/2. Jadi banyak kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut adalah 2,5 liter. Masih ingat dengan perkalian desimal ya?
Perhatikan contoh perkalian desimal berikut. 2,83 dikali 1,6. 2,83 diubah menjadi pecahan menjadi 283 per 100, dan 1,6 dirubah menjadi bilangan pecahan menjadi 16 per 10. 283 per 100 dikali 16 per 100. Ibu ingatkan kembali pada perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 283 dikali 16 dan 100 dikali 10. 283 kali 16 menghasilkan 4.528 per 100 dikali 10 hasilnya 1000. 4.528 per 1000 sama dengan 4,5528. Jadi 2,83 dikali 1,6 sama dengan 4,528. Kalian juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara mengalihkan secara menurun bawah ya. Perhatikan 2,83, di sini ada dua angka di belakang koma, dan 1,6 ada satu angka di belakang koma. Langsung kalian kalikan, akan menghasilkan 4,528. Terbukti di sini ada 3 angka di belakang koma. Dari mana? 2 ditambah 1. Pembagian bilangan pecahan. Yang pertama, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka A per B dibagi C sama dengan A per B dikali C. Perhatikan contoh berikut. Seorang apoteker mempunyai gelas cairan kimia. Seorang apoteker mempunyai sepertiga gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? Penyelesaiannya adalah kita bisa mengilustrasikan. Di sini ada 1 gelas yang berisi sepertiga gelas cairan kimia yang akan dibagi menjadi 2 gelas. Oke, kita bagi 2 gelas. Maka di dalam gelas tersebut menjadi 1/6 gelas cairan. Nah, cairannya berisi 1/6. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa masing-masing gelas terisi 1/6 bagian, sehingga 1/3 dibagi 2 sama dengan 1/6 bagian. Yang kedua, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut sama. Misalnya, jika B per C dan A per C adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0, maka A per C dibagi B per C sama dengan A per B. Perhatikan contoh berikut. 6/7 meter kayu papan akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7 meter. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kalian bisa mengilustrasikannya. 6/7 meter kayu ini kita ilustrasikan. Sini menjadi seperti ini, yang di arsirnya ada 6 dari 7 bagian. Kita potong-potong menjadi masing-masing 2/7 seperti ini. Yang diarsir ada berapa? Ya, kalau 2/7 berarti yang diarsir ada 2 dari 7 bagian. Dari ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa 6/7 meter kayu papan dapat dipotong menjadi 3 potongan yang panjangnya masing-masing adalah 2/7 meter. Ditulis
6/7 dibagi 2/7 sama dengan 6/2 sama dengan 3. Jadi ada 3 bagian ya yang dihasilkan. Yang ketiga, pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Untuk membagi bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama dan bilangan pecahan pembagi. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka C dibagi A per B sama dengan C/1 dibagi A per B sama dengan B kali C per B dibagi A per B sama dengan B kali C per A. Perhatikan contoh berikut. Seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia menjadi masing-masing gelas. Ada berapa bagian yang didapat? Ya, ini cairan satu gelas ya. Penyelesaiannya adalah dapat diilustrasikan bahwa 1 gelas cairan ini akan dibagi ya, ini masing-masing gelasnya menjadi 1/3-nya. Maka ada berapa bagian yang akan didapatkan? Ya, setelah kalian melihat dari ilustrasi di atas bahwa 1 gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 3 bagian yang berisi yang berisi 1/3 gelas dituliskan 1 dibagi 1/3 sama dengan 3/3 dibagi 3/1 sama dengan 3. Berikutnya, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk membagi bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, kita akan mengubah kedua bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama. Jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B kali C dibagi A kali D per B kali C sama dengan A dikali D per B dikali C. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil dari 1/2 dibagi 3/4 adalah, perhatikan penyelesaiannya, 1/2 dibagi 3/4 sama dengan 1/2 dikali 4/3 sama dengan, ibu ingatkan kembali, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 4 penyebutnya 2 dikali 3. 1 kali 4 adalah 4, 2 kali 3 adalah 6. Operasi campuran pada bilangan pecahan. Perhatikan contoh. Tentukan hasil dari 1/2 dikali 1/3 ditambah 2/9 dibagi 10/6. Perhatikan penyelesaiannya. Ibu ingatkan kembali, di pertemuan sebelumnya kalian sudah diajarkan bagaimana menyelesaikan operasi campuran pada bilangan bulat ya. Ini juga sama, pada pecahan juga sama. Sini ada perkalian yang harus diselesaikan, ada perkalian dan pembagian terlebih dahulu, yaitu 1/2 dikali
1/3 ditambah 2/9 dibagi 10/6. Kita kurung, kita beri tanda ya, bahwa yang akan diselesaikan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Maka 1/2 dikali 1/3 menghasilkan 1/3-nya boleh kalian jadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Menjadi 1/3 menjadi 4/3. Di sini untuk pembagian kalian bisa merubahnya menjadi operasi perkalian. 2/9 dibagi 10/6 menjadi 2/9 dikali 6/10. Oke, 1/2 dikali 4/3 adalah 4/6 ditambah 2/9 dikali 6/10 adalah 12/90. Akan menjadi 4/6 ditambah 12/90. Di sini penyebutnya tidak sama, maka harus diapakan dulu? Harus di penjumlahan dan pengurangan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa jika penyebutnya tidak sama, maka kalian harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Oke, kita samakan di sini 6 dan 90, samakan menjadi 90. Maka 60 ditambah 12/90 hasilnya adalah 72/90. Kalian bisa menyederhanakannya menjadi 72/90. Ini jika pembilangnya dibagi 18, penyebutnya dibagi 18, menjadi lebih sederhana 4/5. Maka hasil dari 1/2 dikali 1/3 ditambah 2/9 dibagi 10/6 hasilnya adalah 4/5. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian dapat lebih memahami dan mengerti. Jangan lupa kalian kerjakan nanti latihannya. Seperti biasa kalian lihat di e-learning tugas yang harus kalian kerjakan. Kita ketemu lagi selanjutnya di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan melakukan tes ya, atau penilaian harian. Terima kasih Ibu ucapkan sekali lagi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.